طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أشرق البدر علينا. Menyambung bab yang kemarin ya, yang akan kita bahas hari ini mayusama Islam kafah ya. Bagaimana yang namanya Islam kafah? Sering benar kalau berislam itu harus kafah, semuanya tuh harus sempurna gitu maksudnya. Tapi sering salah pengertian. Dalam pengertian kafah ini bisa ngaji Quran, lengkap sunat, bukan begitu. Kafah itu pengertian Islam itu, berislam kita itu harus kafah, harus semuanya. Arti kata bukan syahadat, bukan sholat, bukan puasa, maksudnya bukan begitu. Kafah itu pengertiannya syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu diamalkan. Bayangin ya, kita aja tatanan kita hanya di syariat kebanyakan. Apa itu hakikat, apa itu tarekat, apa itu makrifat. Makanya di Islam itu secara ajaran Quran terbagi tiga kan. Islam, iman, ihsan. Nah ya, yang terakhir tuh kalau udah sampai ihsan itu hakikat. Jadi disebut yang keempat itu kumpulan dari tiga tadi, itu disebut makrifat, mengenal Tuhan. Nah itu yang harus kafah. Kita kan pengertian kafah itu sering sudah syahadat, sudah sholat, puasa, haji, itu tatanan syariat aja, betul kan? Nah, padahal perintahnya itu berislam itu harus bertarekat, harus berhakikat, harus bermakrifat. Nah, bayangin nggak sempurnanya kita berislam. Ya, ini kita bahas. Ya, terkait kita doa kemarin. Ya, mijanul. Jadi seimbang doa itu termasuk dalam ada tafakur, gimana kan? Ya, sudah itu gimana kita zikir, pikir, gimana kita doa, sama. Ya, kita bukan tatanan yang kita bahas ini bukan dalam konsep syariat aja. Setidaknya wawasan kita dalam Islam itu tidak dangkal. Gimana mau mengenal Tuhan kalau kita tidak ada mengikuti tata aturan makomatnya? Ya. Langsung saja ke taklim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi, hamdal mustaghfirin. Hamdan yu'asi yu'amahu yukafi mazidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Seperti biasa sebelum kita taklim, kita sama-sama diawali dengan tahara di kepala kita, dengan zikir tentunya, syahadat, sholawat, istighfar, doa tentunya. Ya. Lurus dulu niat kita ridha Allah. Itu saja yang kita cari dalam kita bertaklim, dalam kita hidup. Tatanan kita langsung ridha Allah ya. Sama-sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah
wasbihi wasalim. Istighfar. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Doa ma'rifat kita diikuti aja. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Abah dulu, putar dulu ya, kepala dulu kita taharakan dari bawah. La ilaha illallah. Diulang. La ilaha illallah. Diulang. La ilaha illallah. Zikir kita kodor ya. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Tapi hajatina pasang niat ridha Allah aja.
Wa khususan abaruhiyah Nur Muhammadin khususan ila ruhi Muhammad nabiyunaka muslimin mu'minin wa musinin. Wabil khusus hadiri al-mahdi khalifatil radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa musinin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, uraikanlah simpul pengikat ini, lisan kita ini baik pentaklim maupun yang ditalimi agar bisa memahami taklim dan perkataan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita masih diberi waktu untuk bisa datang ke tempat ini bertolibul ilmi. Hadirin jamaah Ikhwan YMAA rahimakumullah. Baik yang mengaji secara talaki, secara langsung datang ke sini, yang andung taklimi hari ini, juga ikhwan akhwat yang mengaji mungkin secara tidak langsung melalui medsos ya, dunia medsos ya, media sosial. Semuanya kita doakan rahimakumullah, dirahmati Allah ya. Di pertemuan hari ini Al-Fakir sebagai pentaklim yang bodoh ini coba membahas tentang langsung ke pangkal ya. Bagaimana yang namanya Islam kafah itu sih? Ya. Arti kata mayusyama Islam kafah itu dalam bahasa aslinya. Mudah-mudahan dalam taklim ini Allah meridainya. Amma ba'du. Secara umum ada 3 prinsip pokok dalam beragama. Apa pokoknya dalam kita berislam? Pertama Islam, yang kedua iman, ya kan? Berislam harus beriman. Kemudian yang ketiga ihsan. Jadi prinsip pokok kita beragama Islam harus tahu yang 3 pokok itu. Islam, udah itu iman, kemudian ihsan. Di Quran ada, di hadis pun sahih ada. Ini dasarnya berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang dikenal dengan, ada yang tahu hadis ini? Islam iman ihsan itu disebut hadis Jibril. Hadis apa? Hadis Jibril. Sering disebut trilogi Islam yang tidak boleh dilepas. Bukan trinitas. Trilogi Islam itu tadi Islam, iman, ihsan. Itu tidak boleh lepas. Ya. Nah, jadi bukan Islam sama iman aja ya. Ya, betul kan? Itu trilogi Islam, pokoknya begitu. Jadi merupakan kumpulan tahapan dan tingkatan yang saling terkait dalam mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. Lebih-lebih bagi seorang muslim yang tingkatannya sudah salik. Salik tahu salik? Salik itu orang torekot yang mengejar mendekat ke Tuhan. Itu namanya salik. Ya, kita ini kepala salik. Ya. Ya. Hal itu dikaitkan dengan percakapan hadis ini dari malaikat Jibril dan Rasulullah yang ringkasannya dong bahas saja ya. Ini hadis ini sahih.
marhaban Muhammadu kulli ma al-islamu. Hai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Malaikat Jibril menjelma menjadi manusia biasa bertanya kepada Rasulullah. Disaksikan oleh para sahabat itu. Ya. Hadis ini sahih. Ya. Rasulullah menjawab. Ini dasar nih, ya. Dasar trilogi Islam yang mesti kita pahami secara benar. Ya. Nah. Kata Nabi, al-Islamu antashada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Wa tuqimu sholata wa tuti zakata wa tasumu ramadana wa tahuju innastata ilaihi masya. Artinya jawaban Rasulullah ini, Islam adalah, ada yang tahu? Anda bersaksi tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Saya utusan Allah. Sudah itu tegakkan sholat, dirikan sholat, bayarkan zakat. Sudah itu puasa di bulan Ramadan. Sudah itu laksanakan haji jika Anda mampu berjalan ke sana. Hadisnya gitu. Itu pengertian apa? Islam. Wajib dilaksanakan walaupun gelar antum sudah wali. Nabi melaksanakannya. Ada toleransi di yang terakhir. Kecuali antum mampu berjalan ke sana. Yaitu di mana? Haji. Ya. Itu trilogi pertama. Adun tunggu. Kemudian malaikat bertanya lagi. Kita tuntaskan hadis ini dulu ya, supaya dasar kita berislam itu paham. Ya. Jadi ajaran Islam terkumpul di sini tuh di hadis Jibril ini, namanya hadis Jibril. Ini banyak yang kurang paham tuh, kurang gini, karena ini lengkap. Ada iman, ada ihsan. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, an mahakun tafajalana sa'ala summa akada. Anda benar. Kami heran sahabat itu bertanya, kemudian dia benarkan. Sahabat itu heran sahabat ini. Yang nanya Jibril, kemudian Jibril pula yang membenarkan. Ini nguji atau apa gitu kan? Ya. Rasulullah menjawab lagi. Tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairi wa syarrihi. Artinya, jawaban Nabi ini, Anda percaya kepada Allah. Anda percaya kepada malaikatnya, ya, padahal dia malaikat ya. Kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan Anda beriman kepada kadar baik dan buruk. Itu tahapan syariat juga itu. Tahapan iman itu. Tahapannya tadi sudah tahapan iman. Iman percaya, yakin seyakin-yakinnya. Ada kadar baik, ada kadar buruk. Percaya dengan rasul-rasulnya, percaya hari kiamat, percaya kitab-kitabnya, bukan Quran saja, Injil, Zabur ke belakangnya, ya. Nah, yang pertama percaya kepada Allah. Itu kelompok dari iman. Kalau Islam kembali lagi rukun tadi, ya kan? Maka ada rukun Islam, ada rukun iman. Ya, nah itu trilogi Islam pokoknya dasar itu. Kalau enggak itu ngerti, bukan muslim antum. Nah, bayangin ada yang udah tinggi kok nggak paham uraiannya. Ya, Islam kafah itu mesti gimana?
Dijawab sama Jibril, Anda mahakun, Anda benar. Kemudian bertanya lagi malaikat Jibril, akhbarini man ahsanu. Beritahu aku apa itu ihsan. Nah, bagian antum jawab. Kalau nggak baca hadis nggak ngerti apa itu ihsan. Ya, Rasulullah menjawab, innaka ta'budullah ka'annaka turahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yuraka. Iya kan? Wah, ini iya udah paham ya artinya kan? Nah, artinya lah dong jawab ya. Anda sembah Allah seolah-olah melihatnya. Ya. Salatlah antum seolah-olah melihat Allah. Dan jika antum tidak dapat melihatnya, maka ia pasti melihatmu. Itu apa? Itu ihsan. Sudah di atas percaya. Sampai? Jadi kita harus sampai titik tadi. Islam, iman, ihsan. Dasar kan? Ya, ada rukun Islam, ada rukun iman, ada ihsan. Jadi kalau di ihsan itu seolah-olah kita melihat Tuhan. Kalau tidak bisa melihat Tuhan, yakini bahwa Tuhan melihat kita. Itulah ihsan. Jadi kalau kita sholatnya hanya di tataran syariat, ya gitu ritual aja. Betul kan? Kalau di tatarannya yang kedua, hati tatarannya sudah beriman, paling dapat percaya. Tapi kalau sudah di ihsan, berbeda nggak? Akan bisa khusyuk, apalagi kalau sudah ada mukasyafah. Meyakini sebenar-benarnya Allah itu ada. Allah itu sangat dekat, ada di Quran. Lebih dekat dari urat leher kamu. Makanya Allah sering kebingungan. Kita sering kebingungan. Maha lahir, maha batin. Sering orang beranggapan Allah itu tidak terlihat. Karena maha besarnya kita tidak bisa melihat Allah. Antum kalau melihat gunung, ya di depan mata kita segini aja jaraknya, kelihatan gak gunungnya? Karena besarnya, kira-kira gitu. Ya, sampai nggak nih? Yakin nggak itu? Nah, udah selesai tuh. Lanjutkan kaji. Masya Allah. Jadi itu hadis sahih ya. Yaitu dasar Islam kafah tuh begitu. Poinnya. Nah, bantu. Sebagai ikhwan ya, maaf bantu jelaskan ke yang lain. Terutama istri kita yang belum hadir, jelaskan. Walaupun antum juga bantu, ya. Karena tanpa ini batal Islamnya. Tanpa paham tadi batal Islamnya. Sampai ya? Ini penting. Jadi Islam yang dimaksud dalam hadis tadi secara kesimpulan adalah syariat, ya. Itu kelompok syariat, kemudian kelompok iman adalah hakikat. Kelompok iman adalah hakikat dan ihsan. Tiga tadi, ya, itu kalau dihimpun namanya makrifat. Sudah sampai makrifat. Duduk. Ketiga jenjang inilah, trilogi ini dasarnya adalah mengkejawantahkan dari makna di Quran menyebutnya. Itulah yang disebut orang yang bertakwa. Paham? Jadi kalau yang bertakwa itu sudah sampai titik mengenal Tuhan. Sampai? Nah, mudah-mudahan antum menjadi orang yang bertakwa. Berat gak? Sampai musyahadah merasakan Allah, bahwa Allah itu terlihat. Dalam konsep dia melihat kita. Kalau belum mampu, pasti dia melihat kita. Duduk itu dia.
Maka untuk mengamalkannya butuh apa? Sampai titik isya. Tarekat. Gitu kan? Nggak mungkin mau ulama biasa. Maaf, bukan mengecilkan sarjana goib ya, SAG ya. Nggak bisa lulusan UIN. Harus toh, butuh toh tarekat dengan seorang pembimbing yang sudah makrifat. Orang yang sudah bertarekat dengan yang sudah sampai makrifat namanya apa? Mursyid. Gitu. Itulah mursyid. Kenapa masih begitu? Kita sering cukup ngaji dengan Buya aja. Dia tidak ikut tarekat. Kafah nggak Pak? Anu bukan membela tarekat. Alhamdulillah sudah datang ke sini berarti sudah terbimbing. Ya, berarti antum sudah mendekati ke arah Islam kafah. Kenapa masih begitu? Agar dalam pengamalannya tidak terjadi ketimpangan. Maka ketiganya harus diterapkan dalam amalan secara keseluruhan. Yaitu, jawab, syariat, tarekat, hakikat untuk bisa mencapai puncak makrifat. Untuk bisa mencapai puncak pengetahuan Islam yang sesungguhnya. Silakan yang berapa?